Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, rahmat, serta hidayahnya, sehingga kita selalu senantiasa dalam lindungannya. Yang terhormat Bapak Haji Sunarto, SE, MSI, selaku dosen ekonomi internasional, dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Denny Cahyadi, NPM 191110013443 akan mencoba mempresentasikan sebuah materi yang berjudul perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, dalam arti individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Manfaat perdagangan internasional adalah pertama yaitu menjaga stabilitas harga, yang kedua menambah devisa negara, yang ketiga memperluas lapangan kerja, yang keempat transfer teknologi. Kebijakan-kebijakan perdagangan internasional yang pertama adalah kebijakan dalam bidang ekspor, yaitu mencakup tarif. Pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara digolongkan menjadi biaya ekspor atau biaya transito. Kemudian ada subsidi, yaitu alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Kemudian ada dumping, atau kebijakan penetapan harga jual di luar lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri. Kemudian ada diskriminasi harga, penetapan harga yang berbeda terhadap suatu jenis barang dengan tujuan negara yang berbeda. Kemudian kebijakan dalam bidang impor. Yang pertama adalah larangan impor. Larangan yang dikenakan terhadap suatu barang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri. Kemudian ada kuota, pembatasan mutlak terhadap jumlah fisik impor barang tertentu selama waktu tertentu. Tujuan kebijakan perdagangan internasional yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudian melindungi produksi dalam negeri, kemudian ada menyehatkan neraca pembayaran. Faktor-faktor pendorong perdagangan internasional yaitu perbedaan sumber daya alam, adanya perbedaan letak geografis, iklim, dan lain-lain. Kemudian perbedaan sumber daya manusia, kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia satu negara dengan negara lainnya pasti selalu berbeda. Yang ketiga, keuntungan dari adanya spesialisasi. Kemudian nomor 4 ada selera atau diferensiasi produk. Yang kelima, perbedaan teknologi. Yang keenam, kemampuan negara memproduksi barang atau jasa. Yang ketujuh, perbedaan biaya produksi. Yang kedelapan, perbedaan sosial dan budaya. Faktor-faktor penghambat perdagangan internasional. Ada 8 faktor yang menghambat perdagangan internasional dapat terjadi. Yang pertama adalah kebijakan proteksi oleh pemerintah. Yang kedua, apresiasi mata uang dalam negeri. Yang ketiga, kualitas sumber daya yang rendah. Yang keempat, perbedaan sistem pembayaran antar negara yang sulit dan beresiko tinggi. Yang kelima, terjadinya perang. Yang keenam, proteksi wilayah regional. Yang ketujuh, proteksi wilayah regional daerah. Yang kedelapan, jarak antar negara atau biaya transportasi. Teori perdagangan internasional. Teori keunggulan mutlak atau absolute advantage.
Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith menyatakan bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi pada produk yang mempunyai efisiensi produk lebih baik dari negara lain, dan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain yang mempunyai kemampuan spesialisasi pada produk yang tidak dapat diproduksi di negara tersebut secara efisien. Suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Kemudian ada teori keunggulan komparatif, comparative advantage. Teori yang dikemukakan oleh David Ricardo menyatakan perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Demikian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.